Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai ilmu rasam Utsmani yang insyaallah akan dirangkum oleh saya sebagaimana yang pernah disampaikan oleh dosen kita bersama, yakni Association Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, yang membahas terkait tentang ilmu-ilmu yang mengenai atau yang membahas rasam Utsmani. Karena di sini saya membagi menjadi beberapa pembahasan, ada 6 pembahasan. Pertama di sini ada mengenai tentang rasam Utsmani atau pengantarnya. Yang kedua itu ada pembahasan tentang metode rasam Utsmani. Yang ketiga itu ada tentang kaidah alif yang dibuang. Yang keempat itu kaidah maqtu' dan mausul. Yang kelima qawaid dhabti atau kaidah-kaidah tentang dhabti. Yang keenam mushaf RI dan mushaf Madinah. Langsung ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai definisi dari rasam Utsmani itu sendiri. Rasam Utsmani adalah suatu metode penulisan Al-Quran yang dibukukan secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan di sekitar tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Secara bahasa, rasam Utsmani yaitu berartikan ejaan atau tanda atau teknik penulisan khusus, di mana dalam istilah rasam Utsmani bermakna yang menjelaskan tata cara penulisan Al-Quran dari awal diturunkan hingga pengumpulan resmi oleh para sahabat Nabi, di mana kaidah ini memiliki beberapa kekhasan tersendiri yang berbeda dengan penulisan Arab konvensional atau kaidah imla'i. Selanjutnya adalah status hukum dari rasam Utsmani. Nah, rasam Utsmani sendiri itu memiliki status hukum yang berbeda-beda pendapatnya, di mana ada 2 pendapat, yakni pendapat yang mengatakan bahwa rasam Utsmani itu tauqifi dan juga pendapat yang mengatakan bahwa rasam Utsmani itu ijtihadi. Nah, yang berpendapat tauqifi itu rata-rata jumhur ulama atau mayoritas para ulama berpendapat bahwa hukum rasam Utsmani itu tauqifi atau bersifat tetap langsung dari Rasulullah SAW. Jadi ketetapannya itu langsung dari Rasul dan wajib diikuti dalam penyalinan Al-Quran. Karena tokoh utama yang berpendapat bahwa rasam Utsmani itu bersifat tauqifi adalah Imam Malik bin Anas. Kemudian yang berpendapat bahwa rasam Utsmani itu adalah bentuk atau hukumnya ijtihadi, yaitu rasam yang murni merupakan ijtihad dari para sahabat demi kemaslahatan, bukan ketetapan wahyu yang baku secara mutlak. Nah, tokoh utama yang berpendapat bahwa rasam Utsmani itu bersifat ijtihadi adalah Ibnu Khaldun dan Imam Al-Baqilani. Selanjutnya adalah karakteristik rasam Utsmani. Di sini ada 3 poin atau 3 karakter. Yang pertama itu ada hadfu wa ziyadah. Yang kedua itu ada hamzah wa badal. Yang ketiga itu ada fasal wa qiraat. Yang pertama hadfu wa ziyadah, yaitu membuang huruf yang tidak dibaca atau menambah huruf tertentu secara tertulis demi rahasia makna terdalam. Yang kedua itu hamzah dan badal, metode penulisan hamzah yang ditulis secara dinamis, yaitu alif, ya, waw, ain, dan badal, pergantian huruf seperti ta marbutah ke ta maftuhah. Kemudian yang ketiga itu fasal, wasal, dan qiraat, pemisahan dan penggabungan kata, maqtu', mausul, serta pencatatan kata akomodatif untuk mengakomodir variasi qiraat mutawatir. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kaidah badal dan perbedaan dari qiraatnya itu sendiri. Nah, di sini ada pembagian-pembagian beserta contoh dan deskripsi dari kaidahnya tersebut. Sebentar. Nah,
Oke, di sini ada kategori pertama yaitu kategori kaidah badal. Dalam deskripsi kaidahnya itu mengganti satu huruf dengan huruf lainnya. Misal mengganti alif dengan waw. Nah, di sini ada di mana dalam penulisan biasa atau kaidah imla'i, tulisan salat itu seperti ini ya tulisannya. Salat. Nah, kemudian di dalam Rasm Utsmani itu ada yang diubah atau ada yang diganti hurufnya. Dimana atau ada yang ditambahkan juga huruf itu dengan ada tambahan huruf waw di sini. Kemudian yang kedua itu ada kategori kaidah badal ta, yaitu mengganti ta marbutah menjadi ta maftuhah dalam kondisi tertentu. Di sini ada yang menuliskan ta marbutah dengan penulisan huruf ta dengan tulisan ta marbutah, juga yang penulisan huruf ta dengan tulisan ta maftuhah. Kemudian dari segi qiraat, ditulis dengan kaidah bacaan yang paling populer atau luas jangkauan qiraatnya. Seperti contoh, di dalam Al-Fatihah itu huruf yang ditulis seharusnya ditulis ma panjang. Namun karena adanya perbedaan qiraat, maka yang diambil adalah mayoritas yang menggunakan ma pendek. Makanya kenapa di Al-Fatihah meskipun dibaca dalam riwayat Hafiz an Asim itu dibaca panjang huruf ma-nya, akan tetapi dalam penulisannya dia ditulis pendek karena rata-rata para imam qiraat itu membaca lafaz Maliki Yaumiddin itu Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Selanjutnya ada kategori fasal dan wasal, menyambung atau memutus kata sehingga seakan-akan merupakan satu kata tunggal. Di sini ada anma yang jika di dalam Rasm Utsmani itu ditulis jadi amma, disatukan. Selanjutnya kita bergeser ke pembahasan kaidah hadzf atau membuang huruf. Sebentar, takut tidak terlihat. Di sini ada kaidah al-hadzfu, berarti membuang atau tidak menuliskan huruf tertentu dalam rasm. Namun huruf tersebut tetap dibaca. Terdapat 5 huruf utama yang sering dibuang dalam Rasm Utsmani. Dimana di sini ada beberapa bagian pembahasan mengenai huruf-huruf yang dibuang atau yang tidak dituliskan gitu. Nah, tapi tetap dibaca dalam penulisan atau dalam pembacaannya. Seperti contoh di sini ada huruf yang dibuang, yang nomor 1 itu ada huruf alif, dimana dalam penulisan standar itu al-alamin. Nah, sementara dalam penulisan Rasm Utsmani itu menjadi al-alamin, diberi tanda alif kecil di atas setelah huruf lam. Nah, kemudian di sini ada juga waw. Dalam penulisan asal itu wawunya double, al-ghawun. Nah, sementara dalam Rasm Utsmani penulisan wawunya itu dihapus menjadi hanya satu, al-ghawun. Sementara harusnya di sini tuh ada tasydid, cuman ada penulisan salah malah menjadi kasrah. Cuman di sini tuh harusnya ada tasydid sehingga huruf waw kedua dibuang dalam penulisannya. Kemudian yang ketiga itu ada ya ini. Nah, di sini di penulisan Rasm Utsmani jadi waliyadin. Di sini di ya mutakallim di bagian akhirnya itu dihapuskan. Kemudian di huruf lam wal laili, di sini ada double lamnya. Nah, kemudian disatukan menjadi wal laili karena ada tasydid. Bentuk tasydid ini adalah bentuk di mana peleburan suatu penulisan dari salah satu lamnya, sama seperti waw tadi, cuman di sini ada salah penulisan. Kemudian di huruf nun juga. Berikutnya ke pembahasan tentang kaidah khusus alif yang dibuang. Nah, pembahasan mengenai kaidah khusus alif yang dibuang ini, yang pertama adalah antara dua lam dan ism mutsanna. Alif dan dua lam. Jika alif jatuh di antara dua huruf lam bersambung, alif tersebut wajib dibuang secara ratam. Contoh, dilalin atau halalun. Ism mutsanna atau dua pelaku. Dibuang jika alif berada di tengah kalimat. Contoh, lasahirani. Jika di situ alif di antara dua lam tersebut wajib dibuang.
Selanjutnya adalah nomor 2, dhamir nahnu dan kata benda ajam. Contoh dari dhamir nahnu, na dihapus jika terletak di tengah, namun tetap ditulis jika berada di akhir kata. Contoh wa'allamnahu. Nah, kemudian juga ada nama ajam atau non-Arab. Alif dibuang jika nama tersebut diulang lebih dari 3 kali dalam Al-Quran. Contohnya Ibrahim. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai maqtu' dan mausul. Maqtu' dan mausul adalah kata di mana dalam definisi maqtu' itu adalah kata yang ditulis terpisah. Sementara mausul adalah kata yang ditulis secara sambung. Nah, fungsi utama dari kedua ini adalah berdampak langsung pada hukum waqaf, berhenti, dan ibtida atau memulai bacaan saat kondisi darurat atau dalam keadaan ujian seperti kita sedang setoran atau ikhtibari. Nah, di sini ada contoh anla, di mana di situ dipisah di 10 tempat khusus atau maqtu'. Kemudian juga ada amma, digabung secara mutlak atau mausul. Selanjutnya adalah qawabid dhabti dan standarisasi mushaf imam. Bentar. Nah, di sini ada penyebaran mushaf pertama di dunia, karena pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penulisan Al-Quran yang disalin sebanyak 5 eksemplar master atau mushaf al-imam. Nah, mana salinan mushaf induk ini disebar ke bisa dibilang ke wilayah-wilayah strategis, di mana ada ke Mekah, Syam, ke Kufah, ke Basrah, dan satu naskah disimpan oleh Utsman bin Affan di Madinah. Nah, karena itulah naskah legendaris inilah yang menjadi referensi baku penulisan seluruh mushaf dunia hingga saat ini. Baik, pembahasan selanjutnya adalah perbandingan mushaf Utsman dengan mushaf Madinah. Di sini ada 4 poin pembahasan di mana ada komparasi utamanya antara mushaf standar Indonesia atau MSI dengan mushaf standar Madinah atau MM di sini. Nah, di dalam segi metode riwayat, MSI itu banyak berkiblat pada rasam riwayat Imam Ad-Dani. Sementara kalau mushaf Madinah itu memiliki kecenderungan berkiblat pada rasam riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian dari segi tujuan desainnya dari MSI ini atau mushaf standar Indonesia ini adalah disesuaikan untuk menghindari kesalahan baca bagi orang-orang ajam, karena bisa dibilang Indonesia ini adalah orang-orang non-Arab, sehingga ada kesesuaian tersendiri dari segi desain atau penulisan dari rasam atau dari mushaf standar Indonesia ini. Sementara kalau misalkan mushaf standar Madinah itu lebih condong pada karakteristik asli penulisan Arab klasik yang lebih murni. Kemudian di sini ada contoh rasam pada alifnya. Nah, pada MSI itu menggunakan alif tegak untuk kemudahan baca seperti absaruhum. Sementara kalau dalam standar Madinah itu alif tegaknya dibuang sehingga tulisannya tuh absarihim. Ya, dimana kalau misalkan dalam Indonesia itu kan ada tambahan alifnya, sementara kalau dalam mushaf Madinah itu tidak ada. Kemudian dari segi tanda sukun atau ikhfanya, di mushaf standar Indonesia atau MSI itu menyertakan sukun pada huruf ikhfa nun mati untuk panduan pemula. Sementara pada mushaf standar Madinah itu menghilangkan sukun pada nun mati untuk menunjukkan suara samar. Sehingga bisa dikatakan bahwa mushaf standar Indonesia itu kecenderungannya memang digunakan untuk orang-orang yang ajam atau yang non-Arab. Sementara kalau misalkan memang mushaf Madinah itu karena memang dibuat atau di standarisasinya di Madinah, maka kecenderungannya itu digunakan untuk orang-orang, sehingga biasanya terdapat perbedaan yang benar-benar terasa nyata dari segi tanda sukunnya, di mana di mushaf Indonesia itu lebih banyak tanda sukunnya untuk memudahkan
orang-orang, terutama orang awam, dalam membaca Al-Quran agar mudah dalam membaca Al-Quran. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Di sini ada pembahasan 4 poin, di mana yang pertama itu ada definisi atau hukum. Rasam Utsmani adalah metode kodifikasi penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 25 Hijriah. Nah, kemudian jumhur ulama menghukumi bahwa penulisan Rasam Utsmani itu adalah bersifat tauqifi. Nah, tapi juga ada yang berpendapat bahwa penulisan Rasam Utsmani atau standarisasi Rasam Utsmani ini bersifat ijtihadi. Kemudian ada 6 karakteristik utama dalam Rasam Utsmani ini, seperti pertama meliputi hadz atau pembuangan huruf, kedua itu ziyadah atau penambahan huruf, yang ketiga itu hamzah, badal, kemudian juga ada maqtu' dan mausul, serta akomodasi perbedaan diri qiraat. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu standarisasi global, di mana sebanyak 5 eksemplar salinan dikirim ke berbagai wilayah Islam sebagai mushaful imam atau mushaf induk dari dunia. Yang karena itulah standar Rasam Utsmani ini menyebar hingga seluruh dunia ini. Kemudian yang keempat yaitu ada 2 kiblat mazhab Rasam, di mana yang pertama itu ada mushaf standar Indonesia atau MSI yang cenderung mengikuti riwayat Imam Ad-Dani untuk memudahkan orang-orang ajam atau non-Arab, terkhusus orang-orang di Indonesia yang atau masyarakat Indonesia yang masih pemula dalam bacaan Al-Qur'annya. Kemudian ada juga mushaf Madinah yang cenderung berkiblat pada riwayat Imam Abu Daud, yang bisa dibilang lebih cenderung dalam murni atau cenderung pada orang-orang Arab dalam segi standarisasi mushafnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika pembahasan yang saya sampaikan itu tidak terlalu dalam, jadi bisa dikatakan hanya pengenalan selewat saja, karena untuk pembahasan yang lebih dalam insyaallah bisa dicek di pembahasan video yang dibahas oleh dosen saya, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.